Baik, kita masuk ke bagian yang pertama dari kelas Enterprise Resource Planning ini ya, atau ERP ya, atau kalau dalam bahasa kita adalah perencanaan sumber daya perusahaan. Oke. Yang pertama kita bahas adalah terkait dengan organisasi dan manajemen ya, supaya kita lebih mudah nanti memahami ERP ini bagian-bagiannya ya. Jadi ERP itu ada 3 kata: Enterprise, Resource, sama Planning. Kita sudah tahu lah ya. Enterprise ini akan kita bahas di materi ini. Kemudian ada Resource, ini sumber daya ya. Enterprise ini kita katakan saja dulu perusahaan gitu ya. Kemudian Resource sumber daya, Planning itu perencanaan atau persiapan bisa juga gitu ya. Oke, kita bahas bagian yang pertama berkaitan dengan organisasi ya. Oke. Secara umum memang enterprise itu dikatakan atau disebut sebagai perusahaan atau organisasi gitu ya. Nah, kita jangan membayangkan bahwa yang dimaksud dengan enterprise itu adalah sesuatu yang sifatnya besar, selalu besar gitu ya. Tidak seperti itu. Karena perusahaan bisa saja dibentuk hanya beberapa orang saja, jadi tidak terlalu besar gitu ya. Bisa. Oke, ini menurut KBBI Daring ya. Jadi organisasi itu dikatakan sebagai kesatuan, susunan dan sebagainya apapun itu yang terdiri atas bagian-bagian, ada bagian-bagiannya orang dan yang lain-lain dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Yang perlu kita garis bawah itu adalah kesatuan, artinya sekumpulan kayak gitu ya. Kemudian ada tujuan. Nah, seperti itu. Bisa juga diartikan sebagai kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi disengaja gitu ya. Ngumpulnya ini disengaja dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu, dan itu tujuannya sama di antara orang-orang yang berkumpul. Nah, sedangkan pengertian yang ketiga dari KBBI Daring itu berkaitan dengan komputer ya. Jadi organisasi itu dikatakan adalah strategi yang memanfaatkan sumber daya gitu ya, sumber daya dalam upaya memperbesar kinerja memori. Jadi disebut juga organisasi. Kalau di perkuliahan itu ada mata kuliah namanya organisasi dan arsitektur komputer gitu. Jadi bagaimana mengorganisasikan perangkat komputer termasuk di dalamnya hardware dan software itu. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, kita lanjutkan saja. Nah, ini menurut beberapa ahli ya. Saya tidak tampilkan tahunnya di situ. Yang perlu kita cermati itu adalah poin-poinnya ya. Misalnya menurut Stoner ya, organisasi itu dikatakan sebuah pola hubungan melalui orang-orang. Jadi ada orang-orang yang terlibat di dalamnya di bawah pengarahan atasan. Jadi ada orang yang memimpin di situ untuk mencapai tujuan bersama. Garis bawahnya di situ ya. Jadi sekumpulan orang, ada yang memimpin gitu. Kemudian mereka melaksanakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian menurut James D. Mooney ya, beliau mengatakan organisasi itu adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mewujudkan tujuan bersama. Ya, kurang lebih aja ya, seperti itu. Tapi beliau menegaskan perserikatan manusia gitu ya, jadi bukan perserikatan hewan gitu dan sebagainya. Dia khusus manusia. Tujuannya adalah tujuan bersama yang ingin diwujudkan. Kemudian menurut Chester E. Bernard ya, bahwa organisasi itu suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, ini ya, kalau kita kembali ke enterprise, maka kita perlu memahaminya enterprise itu jangan seolah-olah itu hanya untuk yang perusahaannya besar, yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan orang gitu ya. Bahkan untuk 2 orang saja bisa saja dikatakan enterprise asal nanti syarat-syaratnya terpenuhi seperti itu ya, untuk bisa dikatakan enterprise dalam konteks ERP. Kemudian menurut Malayu Hasibuan ya, organisasi itu adalah proses penentuan, pengelompokan, pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Karena dalam organisasi itu orangnya beda-beda sebagaimana dikatakan oleh Stoner tadi, melalui orang-orang di bawah pengarahan ya. Kemudian punya sumber daya dan perangkat juga beda-beda, punya kemampuan yang berbeda, punya cara berpikir yang berbeda-beda juga, sehingga semuanya itu diatur, ditentukan, dikelompokkan.
semua aktivitas apapun yang ada di organisasi itu diklasifikasi gitu ya. Tujuannya untuk mencapai apa yang diinginkan oleh semua orang itu yang ada di organisasi. Nah, sedangkan menurut Thomson ya, ini perpaduan antara beberapa anggota katanya. Perpaduan beberapa anggota dari perkumpulan itu saling bekerja sama mencapai tujuan yang spesifik yang sudah diumumkan sebelumnya. Jadi mereka berkumpul itu atas tujuan tertentu yang mereka sudah sepakati di awal. Mau apa sih gitu ya. Jadi kalau seandainya kita hanya kumpul duduk-duduk gitu, kalau tidak ada tujuan rasanya tidak akan mungkinlah kita berkumpul seperti itu ya. Kalau misalnya nih ada teman ngajakin makan misalnya gitu kan, tujuannya jelas makan gitu kan. Jadi tidak mungkin tiba-tiba berkumpul saja satu orang ke satu tempat titik A misalnya, satu orang ke titik A gitu tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Itu rasanya tidak mungkin gitu ya. Apalagi kalau beberapa orang memang berkumpul, ada pemimpinnya, tentu ada sesuatu yang ingin dicapai gitu. Jadi organisasi ini erat kaitannya sama aktivitas yang ada di dalamnya gitu ya. Kemudian orang-orangnya dan tujuan. Nah, aktivitas dan orang-orangnya ini bisa berkembang nanti berdasarkan tujuan. Kalau tujuannya kira-kira berat gitu ya, sehingga perlu orang lain, maka nanti anggotanya akan bertambah, akan merekrut orang lain gitu. Kemudian dia perlu melakukan hal-hal tertentu misalnya yang belum tercover dalam organisasi, nanti dia akan laksanakan gitu. Baik, jadi kita simpulkan saja bahwa organisasi ini adalah wadah atau tempat untuk berkumpulnya sekelompok orang, tadi lebih dari 2 ya, untuk bekerja sama secara rasional, jadi ya memang masuk akal lah gitu ya, dan sistematis. Ada struktur, ada hierarki di dalamnya, kemudian dia terkendali dan terpimpin karena ada orang yang nanti akan mengarahkan dan ada orang yang diarahkan, yang semuanya itu nanti bekerja sama sedemikian rupa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dengan memanfaatkan apa sumber daya yang ada yang mereka miliki. Mereka punya kemampuan berpikir, digunakan. Mereka punya kemampuan secara teknis, secara fisik, mereka gunakan gitu ya. Kemudian mereka punya perangkat tertentu yang bisa mendukung untuk pencapaian tujuan mereka akan gunakan seperti itu. Nah, unsur-unsurnya dari organisasi ada 6 ya. Jadi ada man atau personel, ini orangnya harus ada gitu ya. Kemudian ada teamwork, ada kerjasama di dalamnya. Karena nggak mungkin ya orang berkumpul tidak bekerja sama, nanti tujuannya sulit untuk mencapai tujuan bersamanya. Kalau tujuan pribadi mungkin iya ya gitu ya. Nah, jadi ada teamworknya, kemudian ada goals atau tujuan bersama tadi. Lalu ada lagi equipment, yaitu peralatan yang nanti dipakai untuk melaksanakan aktivitas di dalam organisasi supaya tujuannya tercapai. Lalu ada environment atau lingkungan. Lingkungan ini bisa kita maknai sebagai batasan ya. Jadi tidak seluas-luasnya gitu organisasinya. Tentu ada batasan-batasan tertentu yang itu menyebabkan ada perbedaan antara organisasi satu sama organisasi yang lain. Ruang lingkupnya juga berbeda seperti itu. Jadi ada batasannya. Kemudian ada resources ya, atau sumber daya. Nah, sumber daya tadi terkait dengan peralatan juga sebetulnya, tetapi ini lebih luas lagi, bukan hanya alatnya saja, tetapi juga dana, pikiran, kemudian tenaga, bisa jadi juga aturan gitu ya, yang menyebabkan harus melaksanakan hal-hal tertentu gitu, disebabkan karena aturan. Nah, yang seperti itu masuk dalam kategori di unsur-unsur ya, di resources, di sumber daya. Oke, ini 6 unsur dari organisasi. Nah, terus tujuan organisasi ya, tujuan organisasi ini dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya sama dengan program-program gitu ya. Program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang durasi waktunya itu berbeda-beda. Semakin pendek ya, ini semakin rinci seharusnya gitu ya. Jadi kalau jangka pendek itu untuk operasional, bagaimana cara operasionalnya, langkahnya apa saja, bahannya apa saja, itu detail. Nah, sedangkan untuk jangka menengah ini agak sedikit panjang, tetapi dia
menyimpan hal-hal yang sifatnya taktis yang nanti perlu dilaksanakan pada jangka-jangka pendek seperti itu ya. Jadi kalau di kalau di perguruan tinggi itu ada istilah, kalau untuk yang paling singkat waktunya ya, jangka pendek itu ada yang namanya rencana operasional. Nah, rencana operasional ini biasanya disusun per semester gitu ya. Jadi semester ganjil sama semester genap gitu. Itu apa saja yang akan dilaksanakan, kegiatan apa saja yang dilakukan. Nah, itu semuanya masuk kategori operasional, rencana operasional ya di situ. Ini jangka pendek. Kemudian jangka menengah. Nah, jangka menengah ini biasanya ada yang 3 tahunan, ada yang 5 tahunan kayak gitu ya. Ini termasuk jangka menengah. Jadi detailnya nanti adalah di jangka pendeknya, dokumennya itu, langkah-langkahnya apa yang dilakukan dan seterusnya gitu ya. Nah, itu taktisnya. Kemudian ada rencana jangka panjang, ini yang sifatnya strategis. Jadi misalnya 25 tahun ke depan misalnya. Nah, seperti itu. Itu rencana strategis atau disebut dengan Renstra ya. Kemudian ada lagi yang lebih luas lagi sebetulnya, yaitu rencana induk. Nah, kalau itu bisa sampai, ya tergantung yang nyusun ya, bisa sampai 25 tahun. Ada juga yang membagi, karena ini tergantung dari masing-masing organisasinya. Ada yang rencana strategisnya, jangka panjangnya itu yang dimaksud adalah 5 tahun gitu ya. Kemudian jangka menengahnya itu per tahun. Kemudian jangka pendeknya per sekian bulan kayak gitu. Itu ada juga seperti itu. Ada yang lebih lama waktunya. Nah, itu tergantung dari organisasinya. Nah, itu tadi berkaitan dengan organisasi ya. Jadi organisasi secara umum lah ya, enterprise itu termasuk dalam kategori organisasi. Kemudian kita masuk membahas tentang manajemen ya. Menurut KBBI ini, manajemen itu adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan kayak gitu ya. Oke, jadi itu penggunaannya. Jadi ini sifatnya praktis gitu ya. Bentuknya adalah aktivitas. Jadi penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran itu adalah bentuknya aktivitas, kegiatan. Nah, sedangkan yang kedua, manajemen itu dalam KBBI Daring disebutkan pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Jadi orangnya. Jadi kalau yang pertama pemahamannya, manajemen itu adalah kegiatannya ya. Kemudian kalau yang kedua itu adalah orangnya yang melaksanakan kegiatan. Nah, kurang lebih dengan yang disampaikan oleh di dalam kamus Cambridge ya, bahwa dalamnya adalah kontrol dan pengorganisasian dari sesuatu. Ya sama, kurang lebih dengan yang di atas tadi ya, bahwa itu adalah kegiatan atau aktivitas. Kemudian pemahaman yang kedua adalah group of people. Jadi sekumpulan orang gitu. Jadi kan orangnya ya, untuk apa? For controlling and organizing a company gitu, untuk mengendalikan dan mengorganisasikan sebuah perusahaan. Jadi pemahamannya kurang lebih sama. Jadi manajemen itu ada dua pemahaman. Yang pertama dilihat dari aktivitasnya, kegiatannya. Kemudian yang kedua adalah orang yang melaksanakannya. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini menurut asal-usul gitu itu ya. Manajemen itu artinya mengurus, memimpin, mencapai, memerintah. Berarti ini kegiatan nih. Bisa juga diartikan sebagai seni, mengatur dan melaksanakan. Bagaimana sih caranya mengatur melaksanakan, itu disebut manajemen juga. Nah, seni mengatur baik orang maupun pekerjaan. Jadi bukan hanya orang saja yang dikelola, yang diatur, yang diarahkan gitu, tapi pekerjaan juga sama. Pekerjaannya harus begini, kemudian bikin programnya ini gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan maupun pekerjaan gitu. Nah, pengertian manajemen dari sudut pandang yang berbeda ya. Jadi ada manajemen sebagai sebuah proses atau kegiatan tadi ya, atau aktivitas ya. Kemudian manajemen sebagai kolektivitas. Manajemen juga sebagai seni atau ilmu ya. Kita langsung saja. Nah, manajemen sebagai proses ya, yaitu proses untuk melaksanakan suatu tujuan tertentu, diselenggarakan dan diawasi. Jadi kegiatannya dilakukan untuk tujuan tertentu yang
kemudian diawasi. Nah, itu manajemen. Jadi dinilai nanti ini sesuai dengan arahan atau tidak, sesuai dengan rules-nya atau tidak, seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan manajemen sebagai proses. Kemudian manajemen juga sebagai proses itu juga untuk mencapai sesuatu kegiatan melalui kegiatan orang lain. Jadi menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan. Ini juga masuk dalam proses dari manajemen ya. Kemudian mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi masing-masing orang seperti saya sampaikan tadi punya tugas masing-masing, punya kemampuan yang berbeda dan ditugaskan untuk hal-hal yang mereka mampu seperti itu ya, untuk mencapai tujuan bersama. Karena tujuan bersama itu pelaksanaannya bisa dengan bermacam-macam bidang ilmu ya, artinya terkait gitu. Pada saat kita ingin mencapai sesuatu, dia perlu kepada skill-skill yang lain gitu, yang itu dilaksanakan oleh orang lain, dan pelaksanaannya harus diawasi dan dinilai kesesuaiannya agar dapat dipastikan nanti hasilnya bisa sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Kemudian juga pencapaian tujuan ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Kalau kita punya tujuan tertentu gitu ya, kita tidak bisa laksanakan sendiri ya, kita gunakan orang lain. Tapi ketika orang lain itu bergabung bersama kita, jadilah dia sebuah organisasi, yang di dalam organisasi itu akhirnya muncullah dua keadaan, yaitu keadaan aktivitas atau kegiatan proses gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang melakukan pengawasan, orang yang melakukan penilaian, orang yang melakukan pengelolaan dari pekerjaan, dan juga orang-orang lain di bawahnya. Seperti itu. 3 kuncinya ya, ada tujuan yang ingin dicapai itu pasti. Dari proses ini ya, manajemen sebagai proses. Kemudian dia menggunakan kegiatan orang lain. Artinya bukan kegiatan orang lain dimanfaatkan secara tidak benar seperti itu ya. Tapi yang dimaksud ini bersengaja. Jadi kita pengen mencapai tujuan tertentu, ya kita pekerjakan orang lain, seperti itu. Nah, kemudian diarahkan dan diawasi, itu dari sisi proses tuh. Oke, seperti itu ya, kita lanjut saja. Nah, kemudian manajemen sebagai kolektivitas. Nah, ini adalah kumpulan orang-orang yang melakukan aktivitas, itu disebut manajemen juga. Kemudian segenap orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu, itu manajemen juga. Jadi manajemen itu adalah orang yang melakukan fungsi manajemen. Jadi memanage. Jadi karena tadi dua makna ya, ada kegiatannya, ada proses, sama orangnya. Jadi yang dimaksud manajemen adalah orangnya yang melaksanakan prosesnya, proses manajemennya. Kita sering mendengar istilah manajemen perusahaan katanya. Manajemen perusahaan maknanya kan jadi dua ya. Bagaimana cara memanage perusahaan, kan seperti itu ya. Atau pemahaman yang kedua adalah yang namanya manajemen perusahaan adalah orang yang mengelola, yang memimpin perusahaan tersebut. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan ini jelas gambarannya ya. Nah, berkaitan dengan enterprise nanti berkaitan nih manajemen ini, karena dia akan melakukan proses pengelolaan manajemen. Kemudian manajemen sebagai ilmu atau seni, yaitu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Bagaimana sih caranya kayak gitu ya? Nah, itu disebut dengan seni. Itu konteksnya dalam sebagai bagian daripada seni atau ilmu, seperti itu. Oke, lanjut. Unsur-unsur manajemen. Nah, kalau tadi unsur-unsur organisasi ya, unsur-unsur organisasi ada 6 juga nih ya. Untuk unsur manajemen ada man, ada orangnya gitu ya. Kemudian ada money, ada dana, ada uang di manajemen itu ya. Kemudian ada materials, ini bahan, harus ada bahan. Kemudian ada metode atau cara, tekniknya. Kemudian ada mesin, nih kita kategorikan peralatan yang digunakan dalam fungsi-fungsi manajemen. Kemudian ada market, ada pasar, atau kita lebih spesifik sebutnya adalah ada tujuan. Jadi dalam manajemen harus ada orangnya, harus ada uang untuk menjalankan
kegiatan gitu ya. Kemudian ada materialnya, bahan-bahannya yang diperlukan, ada caranya melakukan, kemudian peralatan yang digunakan untuk mempermudah fungsi manajemen seperti apa, lalu ada tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu. Nah, sedangkan fungsi manajemen itu sendiri, ya ini saya simpulkan dari berbagai macam sumber, tokoh-tokoh yang menyebutkan masing-masing mereka punya sendiri-sendiri ya, fungsi-fungsi manajemen seperti apa. Nah, ini saya kelompokkan sehingga ya terangkumlah seperti ini ya. Yang pertama adalah forecasting, ini fungsi manajemen. Manajemen dalam dua pengertian tadi ya, jadi ada proses, ada juga orangnya yang melaksanakan. Forecasting itu kita sebutnya gimana ya? Forecasting itu peramalan, prediksi lah seperti itu, atau perencanaan di bagian tahap awal. Jadi menghayal dulu, pengennya begini. Nah, kira-kira seperti itu. Forecasting itu ya. Jadi dia meramalkan, kemudian planning. Planning ini merencanakan. Nah, ini sudah mulai agak tertib gitu ya, agak terstruktur sudah seperti itu. Nah, plus budgeting. Nah, terus ditambah dengan anggaran. Karena tadi kan di manajemen itu ada memerlukan money ya, memerlukan uang gitu. Jadi budgeting, jadi perencanaan kalau misalnya pengen melakukan sesuatu, maka sekalian dianggarkan uangnya berapa kayak gitu. Lalu ada organizing. Organizing ini mengorganisasikan, mengelompokkan tadi ya, kemudian membagi-bagi tugasnya dan sebagainya. Lalu staffing atau assembling resources ya. Nah, staffing atau assembling resources, kalau staffing ini orangnya berarti orangnya yang ditempatkan pada bagian tertentu seperti itu, atau assembling resources ini adalah pembagian peralatan sumber daya yang sesuai dengan tugas dari masing-masing orang. Jadi misalnya pimpinannya siapa kayak gitu ya, ini kepala manajer misalnya, atau kepala subunit misalnya seperti itu ya, dia perlu siapa nih orang yang pas. Nah, itu staffing. Kemudian dia dikasih fasilitasnya apa untuk di posisi itu. Kemudian resources-nya, sumber dayanya yang diperlukan apa, misalnya perlu komputer, perlu printer, perlu apa lagi dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah directing atau commanding. Directing artinya mengarahkan, memberikan arahan-arahan, ini fungsi manajemen ya, memberikan arahan, mengarahkan, atau commanding, ngasih perintah, memerintahkan, bisa seperti itu ya. Kemudian ada leading. Nah, kalau kita pernah dengar istilah ya, ada leadership gitu ya, ada lead. Nah, ini maksudnya adalah lebih cocoknya ke arah kepemimpinan, bagaimana seseorang itu memimpin. Beda ya antara pimpinan sama pemimpin. Kalau pimpinan konotasinya itu agak-agak gimana ya, agak-agak negatif sedikit lah. Pimpinan itu seolah-olah kayak yang sembarangan aja gitu, yang penting jalan lah kayak gitu. Nah, beda kalau pemimpin ya. Kalau pemimpin itu konotasinya positif karena seakan-akan memang betul-betul membimbing, mengarahkan, mengayomi seperti itu. Bahkan ngasih contoh dulu. Nah, itu pemimpinnya. Ini bagian leading. Kemudian coordinating. Nah, ini saling berkoordinasi, saling bekerja sama, saling membantu, kemudian melengkapi data-data dan sebagainya di antara masing-masing unit atau masing-masing orang bahkan seperti itu. Kemudian motivating. Nah, motivating ini memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat dan sebagainya. Lalu ada controlling, ini pengendalian, melakukan review terhadap hasil-hasil pekerjaan, apakah ini akan nampak nanti menghasilkan sesuai apa yang diharapkan atau tidak dan seterusnya gitu ya. Itu controlling. Begitu juga controlling diantaranya adalah audit ya, untuk mengecek apakah penggunaan sesuatu itu sudah sesuai dengan fungsinya atau tidak seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah reporting. Ya, reporting ini adalah pelaporan. Jadi bagaimana di dalam fungsi manajemen itu bisa memberikan dan menerima laporan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi tersebut ya. Apapun bentuk laporannya, termasuk laporan keuangan, termasuk laporan pekerjaan atau laporan kinerja ya. Jadi seseorang ini ngerjain apa aja itu harusnya bisa ditulis, sehingga nanti akan kelihatan tuh bagian mana yang aktif, bagian mana yang tidak. Untuk apa tujuannya? Untuk nanti melakukan perubahan dan penyesuaian jika diperlukan. Kalau ternyata pada bagian tertentu ini kurang bermanfaat, misalnya mungkin bisa dialihkan
kepada yang lain, seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Kesimpulan kita untuk bagian ini, sementara ya, untuk organisasi ini adalah wadahnya, tempatnya orang-orang berkumpul bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan. Nah, kegiatannya kita sebut saja kegiatan manajemen gitu ya, yang punya tujuan tertentu. Seperti itu. Dan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki di organisasi tersebut. Sedangkan manajemen tadi secara umum terbagi dua dia, yaitu dilihat dari sisi proses melaksanakan sesuatu dan juga dilihat dari dipahami sebagai yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dalam sebuah organisasi, seperti itu ya. Oke. Nah, bagian yang kedua terkait dengan sumber daya dan sistem ERP. Ya, kita bahas ini di bagian yang kedua.